Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Oke, Virgo, ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Kira-kira apa sih pesan untuk kalian di tahun 2023 yang terlihat di sini ya? Untuk Virgo, baik, aku akan sebutkan dulu. Oh ya, aku harus terangkan dulu bahwa ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton. Kalau tidak paham dengan apa yang disampaikan, nggak usah dipaksakan, artinya ini tidak resonate untuk kalian. Ini bukan untuk kalian pembacaannya ya. Karena ini general reading, energinya kolektif, menjangkau banyak orang, tetapi tidak semua orang akan atau harus cocok dengan pembacaan ini. Oke ya. Baik, kita langsung menuju ke pembacaannya. Di sini jelas energi kuatnya adalah Virgo ya. Ini Virgo. Kemudian ya itu ya, Virgo kuat banget. Di sini ada juga Aries, kemudian ada Taurus, ada Scorpio, Aquarius, Leo. Aku cek lagi, ada Capricorn ya. Ya, itu yang bisa aku sebutkan di sini. Ada Libra. Oke. Virgo, pesan untuk kalian di tahun 2023 ya. Kalau kalian berharap crush, maksudnya kalian berharap ada yang menyukai kalian ya. Aku melihatnya di sini memang ada yang menyukai kalian gitu loh ya. Kalau kalian berharap mau punya crush, bisa sih di tahun 2023 aku melihat adanya orang yang memang menginginkan kalian, menyukai kalian, mencintai kalian gitu ya. Ada orang yang tertarik sama kalian, itu yang aku lihat di sini. Atau mungkin, aku sih melihatnya orang ini memang sudah lama ya kayaknya mencintai atau menyukai kalian gitu. Di sini aku melihat ada orang yang ingin memanifestasikan kalian ya, ingin punya komitmen sama kalian. Jelas orang ini mau serius gitu loh sama kalian ya Virgo. Karena di sini aku melihatnya orang ini ingin punya hubungan jangka panjang sama kalian, ingin punya komitmen, ingin menikah sama kalian, pokoknya bahagia sama kalian bersama Virgo. Itu yang aku lihat. Mereka menginginkan keseriusan itu sama Virgo. Jadi ini bukan main-main saja, memang keseriusan, memang sebuah komitmen yang ingin mereka berikan, yang mereka inginkan bersama Virgo gitulah ya. Itu yang kulihat di sini. Cuman memang hubungan kalian itu kayaknya cukup berat, tantangannya besar gitu. Ya, seperti yang aku bilang, ini kan bisa jadi orang yang memang sudah lama suka sama kalian ya. Tetapi memang hubungan kalian belum bisa benar-benar menyatu gitu ya. Alasannya ya ini, ada tantangan atau beban yang besar di antara kalian kalau mau bersama gitu loh ya. Di sini aku melihat ada orang yang ingin berkomunikasi sama kalian sebenarnya ya, berbicara sama kalian. Oke. Kemudian aku melihatnya di sini sebenarnya ada potensi keberuntungan sih untuk kalian ya, untuk hidup kalian ya. Kalau sebelumnya kalian berusaha untuk, bukan berusaha ya, kalau sebelumnya kalian kayak berada di situasi yang kurang mendukung gitu ya, dan kalian belajar dari situ ya. Belajar di sini ini ada kaitannya sama perjalanan spiritual kalian sih. Mungkin kalian jadi lebih spiritual, itu yang aku lihat di sini juga gitu ya. Di masa itu gitu. Di tahun 2023 aku melihat ada keberuntungan, ada sesuatu yang berbalik gitu loh ke arah positif ya, gitu. Itu sih yang aku lihat di sini. Yang paling kuat memang tentang percintaan, tentang seseorang yang mencintai kalian ya, dan ingin menikah sama kalian gitu loh. Orang ini benar-benar punya keinginan yang besar ya. Kayaknya terobsesi sama kalian. Jadi benar-benar ingin mendapatkan kalian, itu yang kulihat di sini, oke? Dan bisa jadi kalian sebelumnya punya masalah yang cukup banyak atau pelik lah sama orang ini. Bisa jadi kayak gitu sih. Ya. Tapi orang ini tuh ingin berdamai. Dia sendiri juga lelah dengan keadaan yang ada. Dia selalu menunggu kesempatan. Kapan nih bisa berbicara dengan Virgo? Kapan bisa memperbaiki ini semua? Orang ini selalu merindukan kalian, mengagumi kalian, menginginkan kalian. Pokoknya bisa jadi melihat kalian dari jauh, bisa jadi ya.
Iya sih, orang ini benar-benar ingin mendekat ya. Perasaannya besar, jadi kesedihannya juga sedalam itu. Ketika kalian tidak bersama atau ketika mereka tidak atau belum mendapatkan kalian lah ya, itu yang aku lihat. Jadi memang ada energi obsesi ya. Kalau ada energi obsesi di situ jelas ketika mereka tidak mendapatkan kalian atau tidak mendapatkan obsesinya, ya memang ada rasa sedih ya, ada rasa kekosongan, ada rasa suffering lah ya dalam diri mereka. Cuman ini bukan sekedar obsesi saja sih. Aku melihat jelas ada cinta di situ. Ada cinta jelas ya, kebahagiaan, keinginan untuk bahagia sama kalian, membahagiakan kalian gitu lah ya. Cuman ya ada pengaruh obsesi sih. Pengaruh obsesinya itu orang ini cukup terobsesi sama kalian gitu ya. Jadi kayak ya cinta sih cinta gitu loh. Cuman sepertinya keinginan untuk mendapatkan kalian itu menguasai orang ini gitulah kira-kira ya. Oke, jadi paling kuat pesan untuk Virgo di tahun 2023 adalah tentang percintaan. Walaupun memang keadaannya tidak semudah itu ya. Gitu sih. Tapi kalau sekedar ada yang menyukai kalian, ada yang ingin serius sama kalian, ya ada gitu loh. Di tahun 2023 itu ada kalau aku lihat di sini, oke? Cuman apakah kalian bisa bersama? Semua terserah sama kalian. Karena orang ini mau banget gitu ya. Maksudnya mempertimbangkan tantangan ini. Yang tahu kan kalian, dan aku tidak berbicara atau membaca lebih spesifik lagi. Yang pasti sih jalannya nggak mudah gitu loh. Cuman kalau cuman untuk sekedar ada yang menyukai, mencintai, dan ingin memberikan komitmen, ya ada saja orang itu di tahun 2023, oke? Ya, itu sih kalau aku lihat bisa jadi ada komunikasi yang datang sama kalian, oke? Ada yang mau apa ya? Tadi kan aku udah bilang ada yang mau berdamai sebenarnya. Orang ini datang dalam keadaan sudah ada perbaikan lah ya. Maksudnya kayaknya lebih bijaksana energinya, lebih dewasa energinya. Dia atau mereka ini sudah belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Karena sepertinya sebelumnya banyak sekali kesalahpahaman ya di antara kalian, banyak sekali masalah atau konflik di antara kalian, banyak apa ya, kayak masalah yang nggak terselesaikan di antara kalian gitu loh. Tapi apapun itu sudah memproses mereka sih. Selama kalian nggak bersama, mereka jadi lebih dewasa dan bijaksana, lebih spiritual gitu ya. Aku nggak bilang mereka datang langsung bisa memenuhi ekspektasi kalian ya, maksudnya karakternya, karena kita nggak berbicara secara spesifik, ini kan general reading gitu loh ya, sorry. Cuman adalah perubahan dalam diri mereka gitu. Kalau kalian mengharapkan itu ya, mengharapkan mereka lebih dewasa dan lebih bisa memahami kalian, iya aku lihatnya seperti itu sih. Ada arah itu ya, situasi itu. Ada peningkatan itulah ya, oke? Kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle ya, Oracle Cards buatan aku. Apa pesan yang ada di sini? Nah, ini ada kaitannya sama Ten of Wands yang ada di sini gitu ya. Setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih sesuai hati dan intuisi, konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Seseorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan. Iya sih, jadi ini menjawab. Ya, ini pesan untuk Ten of Wands di sini gitu. Tantangan di antara kalian memang besar gitu loh. Apakah layak kalian mengambil resiko untuk ini ya, untuk hubungan ini, untuk orang ini? Nah, itu kalian yang lebih tahu gitu ya. Tapi apapun pilihannya pasti ada resikonya ya. Seperti itulah ya. Oke, selanjutnya. Segala hal yang tidak bisa kita kontrol ya, itu mengajarkan kita untuk melepaskan ya. Pastilah yang namanya hidup ada masa kita harus melepaskan itu gitu. Tidak selalu kita menang atau mendapatkan apa yang kita inginkan ya kan. Terkadang kita belajar ya.
belajar untuk melepaskan gitu ya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Ya kan, kayaknya kita fokus, kita harus bisa menaklukkan hal itu gitu loh. Hal itu maksudnya hal yang di luar, apapun yang ingin kita taklukkan dan ingin kita dapatkan. Rasanya selalu terpanggil untuk meraih itu atau menaklukkan itu. Fokusnya di luar. Kita lupa bahwa ada hal yang harus kita kendalikan di dalam juga gitu loh. Ada hal yang harus kita taklukkan di dalam diri kita juga gitu. Ya memang melawan diri sendiri itu sulit sih gitu ya. Oke, kembali ke sini ya. Yaitu mungkin pesan untuk The Hermit ini ya. Kalian mungkin sudah melalui masa-masa itulah ya sebelumnya gitu kan. Ketika hal di luar itu tidak mendukung harapan kalian mungkin ya kan, ya itu pesannya gitu. Oke, tetapi aku sih melihat sebenarnya di tahun 2023 ada sih keberuntungan yang menyapa kalian gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan keberuntungan itu ya. Ada keberuntungan, ada kebahagiaan, ada hal yang bisa kalian manifestasikan yang pasti ya di tahun 2023. Apakah itu soal karir ya atau hubungan kalau kalian mau sih gitu ya. Oke, pesan selanjutnya. Seseorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya. Jika ia mendapat kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain. Tapi berbesar hatilah saat harus menjadi contoh untuk orang lain. Kesalahan baru adalah pelajaran dan pengalaman baru, bukan sesuatu yang buruk. Nah, aku melihatnya di sini kan ada 2 kartu ini ya. Banyak major arcana kok di sini ya. Major arcana gitu loh. 2 kartu ini menjelaskan kalian ini sepertinya di tahun 2023 menjadi sosok yang lebih spiritual ya, dan kalian bisa memberi sudut pandang lah buat orang lain gitu. Kalian memang sepertinya ya dari kartu ini itu sudah melalui masa yang cukup berat gitu ya, cukup sulit gitu. Tapi kalian bisa stabil, bisa tetap stay cool gitu ya. Kalian bisa tetap kece loh, kok kece. Maksudnya kalian tetap stabil lah. Kelihatannya di sini kalian itu tetap stabil loh ya. Apapun masalah yang sudah kalian lalui, aku melihatnya energinya itu kalian masih bisa bertahan pada kestabilan itu loh, emosi itu, kebahagiaan itu, kestabilan dalam diri kalian gitu kan. Intinya aku nggak melihat kalian itu terperosok ke dalam, terus apa ya, apa bahasanya, terperosok, terjerembab. Pokoknya aku sih tidak melihat kalian itu terpuruk sedalam itu gitu loh. Kalian bahkan bisa berada di energi ini, itu kalian berarti cukup kuat, masih bisa mengendalikan segalanya di masa-masa itu gitu loh. Dan ini juga bisa membawa kalian ke arah yang bagus ya. Maksudnya kalian lebih spiritual, kalian lebih bijaksana, kalian itu pokoknya aku melihat kemampuan yang meningkat di sini. Kemampuan pengendalian yang mungkin meningkat di sini. Sehingga orang di luar melihat kalian itu kok dia tetap baik ya, dia tetap, maksudnya baik itu hidupnya gitu loh. Kok hidupnya kelihatan tetap baik-baik aja, kelihatan kayak terkendali gitu loh. Orang melihatnya seperti itu. Dan tadi aku bilang kalian bisa memberikan sudut pandang pada orang lain gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau aku lihat di sini ya, kemampuan yang meningkat itu kalian bisa handle itu semua, kalian bisa menangani itu semua, tetap rapi ya, relatif rapi lah ya. Kemudian ya tinggal manifestasi positif aja yang datang pada kalian lah, intinya gitu sih. Ya energinya itu yang kulihat ya. Jadi kalau aku lihat di tahun 2023 kalian jadi orang yang lebih tangguh lagi sih ya. Lebih kuat, terus lebih stabil ya. Jadi kayaknya kalian itu benar-benar belajar dari apa yang terjadi gitu ya. Dan orang yang seperti ini itu
mereka itu sebenarnya bisa lebih selamat gitu loh ke depannya ya. Maksudnya dengan hal yang sudah membentuk kalian dan kalian bisa menjadi seperti ini ya. Apapun yang ada di depan kalian, kalian cenderung bisa peka melihat itu. Jadi kalian bisa menghindari lubang-lubang yang mungkin nggak terlalu kelihatan jelas. Kalian itu punya intuisi yang kuat gitu loh ya. Jadi kalian bisa membaca itu dan menghindari itu. Akhirnya kalian bisa menghindari masalah yang tidak harus kalian ambil gitu loh. Maksudnya kalian bisa menghindari masalah yang bisa kalian hindari, ya iyalah. Maksudnya gimana ya? Intinya sih dengan keadaan ini aku melihat ke depannya kalian lebih bisa menghindari banyak masalah. Sehingga hidup kalian itu lebih tidak banyak masalah. Kalian kelihatannya seperti itu ya, kayak nggak banyak masalah, atau mungkin kalian yang sudah lebih itu tadi, lebih spiritual mungkin, lebih lebih kuat mungkin, lebih smart mungkin. Tapi aku melihat intuisi kalian bagus ya. Kalian kayaknya nggak terlalu harus banyak berbicara di luar ya, nggak harus menunjukkan banyak hal dari diri kalian di luar, tapi kalian itu sebenarnya sedang aware gitu loh. Kalian sedang mengamati dan kalian terus berhati-hati. Bagusnya kalian bisa lebih terhindar ya dari orang-orang yang manipulatif atau ingin menikam kalian gitu. Bagus sih di sini intuisi kalian lebih tajam ke depannya, dan itu sangat membantu kalian, membantu hidup kalian ke depannya. Jadi kalian bisa terhindar dari masalah-masalah yang nggak perlu, orang-orang yang tidak perlu ya, maksudnya yang manipulatif tadi gitu. Bagus, good job. Oke. Itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi kesimpulannya adalah ya semua yang sudah aku sebutkan tadi ya. Jadi good luck buat kalian Virgo, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye Virgo.